Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai pada pertemuan ke-7 pada mata kuliah Ulumul Hadis dan kita akan membahas tentang klasifikasi hadis secara umum, kemudian kita membahas juga tentang aspek sumbernya dan mengikat tidaknya. Yang pertama adalah klasifikasi hadis secara umum. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ketika pertemuan offline. Jadi secara umum hadis itu bisa kita kenali dengan hadis qauli, kemudian hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati, dan hadis hami. Saya ulas sedikit. Yang dinamakan dengan hadis qauli adalah perkataan Rasulullah atau perkataan Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, ini bisa dikatakan dengan hadis qauli. Kemudian hadis qauli ini adalah perbuatan Rasulullah. Ya, perbuatan Rasul yang disandarkan kepada Rasul itu sendiri. Kemudian kalau takriri ini adalah ketetapan Rasul. Jadi diamnya Rasul ketika sahabat melakukan sesuatu, beliau tidak mengiyakan, tidak menolak, maka ini bisa dikatakan dengan hadis takrir. Nah, untuk hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri ini merupakan hadis yang umum disepakati oleh ulama. Nah, untuk hadis sifati ini adalah hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Rasul. Ini ada beberapa ulama yang menambahkan. Kemudian untuk hadis hami, ini adalah hadis yang berkaitan dengan cita-cita Rasul, karena sebelum Rasul wafat pernah menginginkan sesuatu, tapi belum pernah dilakukan. Maka ini dianggap sebagai hadis hami. Nah, secara garis besar, maka hadis itu kita kenal dengan hadis qauli, fi'li, dan hadis takriri. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi hadis dari aspek sumbernya. Ini juga sudah sempat kita singgung, kita bahas. Jadi klasifikasi hadis ketika dilihat dari aspek sumbernya, itu kita lihat sebagai hadis qudsi. Untuk hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya dari Rasul, dari Nabi, namun matan atau muatan isinya itu dari Allah. Gitu ya. Nah, untuk hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Untuk hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Dan untuk hadis maqtu, ini hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau setelah tabi'in. Bisa jadi tabi'ut tabi'in ini juga bisa dikatakan sebagai maqtu. Nah, klasifikasi hadis dari aspek sumbernya, yang pertama tadi ada hadis qudsi ya. Nah, hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Nabi secara ahad. Maksudnya secara ahad bagaimana? Jadi Nabi tunggal meriwayatkannya. Tidak ada kemudian perawi lain selain Nabi ketika meriwayatkan hadis qudsi yang datang dari Allah. Ini memang Allah, kalam Allah ya, tapi kalam Allah yang secara makna, artinya tidak benar-benar redaksinya itu dari Allah. Karena redaksi dari hadis qudsi itu adalah redaksi yang dibuat oleh Nabi. Karena kalam yang turun itu tidak kalam yang utuh seperti Al-Quran. Gitu ya. Nah, ini diperoleh Nabi ketika Nabi mimpi, bisa jadi ilham, kemudian bisa jadi hadis ini, kalam Allah ini langsung masuk ke dalam hati Nabi. Gitu. Nah, ada contoh dari periwayatan hadis qudsi, bisa menggunakan redaksi yang seperti ini. Ada yang pertama, qala Rasulullah SAW fi ma yarwi an Rabbihi ta'ala. Rasul berkata dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Itu ya.
Atau juga ada redaksi yang seperti ini. Wallahu ta'ala fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dari apa yang diriwayatkan darinya Rasul. Jadi artinya tidak ada qala Rasul yang benar-benar kemudian tidak disandarkan kepada kepada Allah ya. Karena pasti ketika qala Rasul maka ada qala Allah Ta'ala juga. Atau apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi. Maka yang bisa kita lihat dari perbedaan hadis qudsi dan hadis lain, itu redaksi periwayatannya pasti mencantumkan qala Allah Ta'ala, kemudian ada qala Nabi. Intinya seperti itu. Adapun bahasa untuk periwayatannya itu nanti bisa berbeda-beda. Berikutnya adalah hadis marfu. Hadis marfu itu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan. Jadi komplit ya, ya perkataan Nabi, ya perbuatan, ya sifat, ya persetujuan. Nah, kemudian sanadnya bisa bersambung atau tidak. Kalau misalkan sanadnya tidak bersambung, nanti ada kemungkinan hadisnya itu dhaif. Gitu ya. Nah, kemudian untuk macam-macam hadis marfu itu seperti yang sudah disampaikan oleh jumhur muhaddis, bahwasanya ada hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Nah, kita lihat jenis-jenis hadis marfu. Jadi kemarfuan atau disandarkannya hadis itu kepada Nabi itu bisa secara jelas atau sharih. Ketika kita melihat sebuah hadis, kemudian redaksinya itu sami'tu Rasulullah yaqulu, saya mendengar Rasulullah berkata, itu bisa jadi menggunakan metode simai yang kemarin. Ya, jadi ada tatap muka dan ada pertemuan langsung antara Nabi dan muridnya atau sahabat yang menerima sebuah hadis. Ada juga redaksi yang seperti ini, haddatsani Rasulullah bikada. Disampaikan kepadaku Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku seperti ini, bikada. Nah, ini bikada itu bisa diganti langsung dengan redaksi matannya nanti ya. Atau bisa jadi qala Rasulullah langsung. Jadi Rasul berkata, ini merupakan hadis marfu yang sharih. Benar-benar memang Rasulullah itu mengeluarkan hadis secara jelas dan ada kemungkinan pertemuan antara Nabi dengan muridnya. Kemudian yang berikutnya adalah dimarfukan secara hukum. Ini yang susah ya, sulit karena ketika hadis itu marfu secara hukum atau hukmi, ini bisa jadi dihukumi hadis mauquf. Padahal hadis mauquf adalah hadis yang dikeluarkan oleh sahabat. Ya kan? Nah, ternyata hadis marfu itu juga bisa menyembunyikan hadis mauquf. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika marfu'nya itu marfu secara hukum, mauquf lafadznya, jadi lafadznya itu memang sahabat yang mengatakan, gitu ya. Tetapi hakikatnya itu disandarkan kepada Nabi, gitu. Jadi ada beberapa syarat yang menjadikan hadis mauquf atau hadis yang dikeluarkan oleh sahabat naik derajatnya atau bisa juga dikatakan sebagai hadis marfu. Tapi hadis marfu'nya ini bukan hadis marfu yang sharih, tapi hadis marfu yang hukum. Nah, syaratnya apa saja? Ada yang pertama, perbuatan sahabat ini bukan dari ranah ijtihad. Artinya ketika misalkan qala Abu Hurairah atau qala Ibnu Umar gitu ya. Tapi yang dikatakan dalam sebuah hadisnya itu bukan wilayah ijtihadi. Artinya tidak mungkin seorang sahabat itu
sampai untuk berijtihad. Nah, ini sudah jelas-jelas bahwasanya apa yang dikatakan oleh sahabat pasti ini sumbernya dari Rasul. Gitu ya. Saya ada contoh tentang perbuatan sahabat yang bukan dari ijtihad. Contohnya, ketika Ibnu Umar, ini ya, sahabat Ibnu Umar mengeluarkan sebuah hadis yang isinya bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam beberapa takbir sholat hari raya, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, gitu ya. Tapi ketika Ibnu Umar melakukan hal seperti ini tidak mungkin wilayah ijtihadnya Ibnu Umar, gitu. Maka bisa dianggap bahwasanya ini disandarkan kepada Rasulullah, karena Ibnu Umar tidak mungkin berijtihad tentang mengangkat tangan pada saat takbir dalam sholat hari raya. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah sahabat berkata di antara sunnah Nabi, yaitu as-sunnah, yang seperti kita pahami bahwasanya as-sunnah adalah hadis. Minas sunnati kada, artinya dari beberapa sunnah Rasul ya pasti ya, itu seperti ini. Contohnya ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat ya. Minas sunati idza tazawwajal bikra ala as-sayyibi aqama indaha sab'an. Jadi di situ hadisnya menyatakan bahwasanya kalau misalkan ada beberapa sunnah, yakni ketika seseorang itu menikahi gadis, gitu ya, maksudnya nikah untuk yang kedua kalinya, bukan nikah yang pertama, atau maksudnya ini poligami. Nah, ketika berpoligami dengan seorang gadis, maka dia harus tinggal sekitar 7 hari di rumah seorang gadis itu. Tidak boleh terlalu sebentar ketika kemudian mempoligami seorang gadis. Nah, ini adalah perkataan dari Anas bin Malik, gitu ya. Tapi di situ disebutkan minas sunati, jadi beberapa sunnah Nabi, salah satunya adalah itu. Yang berikutnya adalah berita dari sahabat dengan ungkapan dilakukan pada masa Rasulullah. Gitu. Jadi sahabat itu mengeluarkan hadis, tapi di dalam redaksi hadisnya dinyatakan bahwasanya ini terjadi pada masa Rasulullah, gitu ya. Ketika terjadi pada masa Rasulullah, maka ini bisa dianggap sebagai sebuah hadis marfu. Itu. Jadi hadis mauquf yang dikeluarkan oleh sahabat, ketika itu ciri-cirinya atau syarat-syaratnya itu sampai pada level hadis marfu, maka bisa dikatakan sebagai hadis marfu yang hukmi. Berikutnya adalah hadis mauquf. Nah, kalau ini hadis mauquf ini benar-benar hadis yang disandarkan kepada sahabat ya. Baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan atau takrir, tapi tidak termasuk pada sifat apalagi hami. Karena untuk kategori hadis sifati ya atau wasfi dan hadis hami ini hanya untuk Rasulullah. Nah, untuk sahabat ini hanya perkataan, perbuatan dan persetujuan atau qaul, fi'li dan takrir. Sama juga sanadnya bisa bersambung atau tidak, jadi ada kemungkinan keterputusan sanad. Nah, untuk macamnya ini karena berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan, maka bisa jadi qauli, fi'li, dan takriri. Bagaimana melaksanakan hukum hadis mauquf? Gitu ya. Hukum hadis mauquf juga nanti ada yang sifatnya sahih, hasan, dan dhaif. Gitu. Nah, kesohihan hadis mauquf ini itu perlu diperkuat dengan hadis lain. Walaupun hadis yang memperkuat ini hadis yang dhaif. Kalau mau dijadikan sebagai hujah hukum. Artinya hadis mauquf atau hadis yang dikeluarkan oleh sahabat dan yang disandarkan kepada Rasulullah, artinya hadis mauquf yang nanti nilainya sebagai marfu hukmi ya.
Bukan yang hadis mauquf yang benar-benar mauquf, tapi mauquf yang nanti naik level menjadi marfu hukmi, itu bisa dijadikan hujah karena disandarkan kepada Rasul. Nah, maka bisa dipastikan bahwasanya hadis mauquf atau hadis marfu hukmi itu tidak boleh hadis yang ahad. Hadis ahad itu kalau punya satu jalur sanad saja. Jadi harus punya lebih dari satu jalur sanad. Karena kalau misalkan punya satu jalur sanad, walaupun nanti kemungkinan hadisnya sahih, ini nggak boleh dijadikan hujah. Gitu ya. Nah, untuk kategori hadis mauquf yang marfu hukmi, syaratnya tidak berbeda dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada beberapa syarat yang menjadikan hadis mauquf atau yang dikeluarkan sahabat ini naik menjadi hadis marfu hukmi dan boleh dipakai sebagai hujah atau dasar hukum untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga adalah hadis maqtu. Hadis maqtu ini dia sifat matan. Seperti yang pernah saya sampaikan juga ya, nanti ada yang namanya hadis munqati. Hadis munqati itu hadis yang terputus, hadis mutasil itu hadis yang bersambung sanadnya. Hadis munqati itu hadis yang terputus sanadnya. Maka beda antara hadis munqati dengan hadis maqtu. Kalau munqati itu yang terputus sanadnya. Tapi kalau hadis maqtu itu hadis yang berhubungan dengan matan, bukan sanad. Kalau munqati kan berhubungan sama sanad tadi ya, keterputusan sanad. Nah, hadis maqtu ini berhubungan dengan matan. Artinya hadis maqtu itu hadis yang disandarkan kepada sifat ya, maksudnya sifat matan. Ini tidak bisa dikatakan hadis 100% karena terlalu jauh dengan masa Rasul. Maka ini dianggap sebagai sifat matan yang disandarkan kepada tabi'in atau setelahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Berarti ini sama seperti hadis mauquf yang tanpa sifat dan tanpa hami atau cita-cita. Kemudian hadis maqtu ini ketika sifat sanadnya tidak bersambung, ini bukan termasuk maqtu tapi munqati tadi. Ya. Nah, berikutnya macam-macamnya bisa qauli, fi'li, dan takriri. Hukum hadis maqtu apa? Ini tidak bisa dijadikan hujah karena tidak bisa berasal dari Nabi gitu. Karena tidak mungkin generasi tabi'in itu meriwayatkan sebuah hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi. Karena nggak mungkin bertemu. Tabi'in pasti bertemunya dengan generasinya sahabat. Maka akan disandarkan pada sahabat. Nah, kalau sudah terlalu jauh seperti ini ya sama saja mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, kemudian ke sahabat, baru ke tabi'in. Nah, kemudian kalau misalkan benar-benar ada bukti kuat kemarfu'an sebuah hadis maqtu, artinya benar-benar kemudian seorang tabi'in itu menyandarkan, meriwayatkan hadisnya itu kepada Nabi, ini dihukumi sebagai marfu yang mursal. Mursal itu terputus, artinya hadisnya tetap dhaif. Kesimpulannya, bahwasanya hadis maqtu ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum, tidak bisa dijadikan hujah. Kalaupun setelah penelitian ini ada kemungkinan bersandar pada Rasul, ini tetap dianggap sebagai hadis yang marfu mursal. Marfu mursal itu berarti hadis yang dhaif, ya. Maka ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Berikutnya adalah klasifikasi hadis dari segi mengikat tidaknya. Ada 3, bisa hadis khususiyah, bisa juga hadis risalah atau tasyri'iyah, bisa juga hadis basyariyah atau ghairu tasyri'iyah. Nah, kita jabarkan satu-satu. Jadi kalau hadis khususiyah itu adalah hadis
yang diperuntukkan gitu ya, khusus untuk nabi. Jadi perbuatan atau sesuatu yang ada dalam hadis khususiyah, ini hadis yang hanya boleh dilakukan oleh nabi. Contohnya, bolehnya menyambung puasa atau wisol. Wisol itu kalau kita berbuka puasa itu kan maghrib sudah harus berbuka ya. Bahkan ketika tidak berbuka sampai puasa berikutnya malah kita nggak boleh ya. Nah ini beda dengan Nabi. Kalau Nabi boleh, jadi ini amalan yang khusus untuk Nabi. Kemudian Nabi juga wajib sholat duha wajib, sholat witir, sholat tahajud. Kalau kita sunnah, kita boleh sholat duha, boleh juga tidak. Tapi untuk Nabi itu sholat duha, sholat witir, dan sholat tahajud itu sama wajibnya dengan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi juga boleh menikah dengan lebih dari 4 perempuan. Kalau untuk manusia yang biasa, kategori poligami maksimal adalah 4. Jadi perbuatan ini khusus bagi Nabi. Umat yang mengikuti umat Nabi Muhammad tidak boleh mengatakan bahwasanya ini sunnah Nabi dan mengikuti sunnah tersebut, karena ini sunnah khususiyah atau hadis khususiyah. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan hadis risalah ya, atau yang sifatnya tasyri'iyah. Hadis ini disampaikan Nabi dalam posisinya sebagai seorang rasul, sehingga wajib ditaati. Jadi ketika Nabi ini kemudian menjadi seorang rasul dan berbicara gitu ya tentang hal-hal yang sifatnya gaib, kemudian syariat-syariat Allah, kemudian ketentuan-ketentuan ibadah, ini adalah sebuah risalah, hadis risalah. Artinya umat Nabi Muhammad harus mengikuti dan wajib mengikuti. Seperti halnya bagaimana tata cara sholat, puasa, gitu ya. Bagaimana kehidupan alam kubur, bagaimana hisab, gitu ya. Setelah kita meninggal itu semuanya disampaikan Rasul melalui hadisnya. Nah, hadis ini tergolong sebagai hadis yang tasyri'iyah dan harus kita amalkan atau ikuti. Berikutnya adalah hadis yang klasifikasinya basyariah. Basyariah itu kan sifat kemanusiaan ya. Artinya ghairu tasyri'iyah, tidak harus kemudian diikuti. Karena hadis yang sifatnya basyariah ini disampaikan Nabi dalam posisinya sebagai seorang manusia biasa. Sehingga boleh tidak untuk diikuti. Contohnya tentang pengobatan atau kedokteran atau medis, karena Nabi bukan ahlinya. Gitu ya. Kemudian tentang pertanian atau urusan duniawi, bagaimana caranya kemudian tanaman ini bisa tumbuh subur. Itu justru sahabat yang lebih mengetahui dibandingkan Nabi. Maka Nabi mengeluarkan hadis yang sifatnya itu bagian duniawi, itu ya boleh diikuti, boleh tidak. Bahkan ada kemungkinan sahabat itu lebih mahir ya untuk urusan duniawi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari Nabi dan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya maslahat, sifatnya parsial atau temporer, itu boleh diikuti, boleh tidak. Gitu ya. Jadi walaupun pada intinya, walaupun yang namanya hadis itu hujjah atau dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran, tapi ternyata tidak semua hadis itu harus kita pakai. Hadis yang wajib kita pakai adalah hadis yang pertama, sifatnya sudah pasti hadis sahih, itu bisa kita pakai untuk dasar hukum. Yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan sifat tasyri'iyah atau risalah, itu yang wajib kita ikuti. Tapi kalau hadis-hadis seperti cara makan Nabi, kemudian cara berjalan, cara berpakaian, dan lain sebagainya, itu sifatnya adalah basyariah. Maka boleh digunakan, boleh tidak. Kita boleh mencontoh Rasul yang sebagai orang Arab itu suka memanjangkan jenggot, gitu ya.
atau menumbuhkan kumis boleh. Tapi ketika ada orang yang kemudian tidak memanjangkan jenggot, tidak memakai gamis seperti halnya Nabi sebagai orang Arab, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah pengingkaran terhadap sunnah. Itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.